اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga pagi ini kita dibangunkan dalam kondisi sehat dan diberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah mudahkan urusan-urusan kita hari ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Ya, kita lanjutkan ke kajian al-hikam kita. Kita masuk ke pasal 17. Kaifa yusawwaru an yuhjabu syai'un? Bagaimana mungkin dibayangkan sesuatu itu menghijab Allah? Wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in, sementara dia Allah itu yang menampakkan alladzi dhahara, yang tampak bi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Jadi bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu sementara Allah itu tampak pada segala sesuatu? Nanti kita coba ininya penjelasannya ya. Kemudian pasal 18 ini hanya beda kata sambung. Nanti coba kita perhatikan yang tadi pasal 17 ya. Pasal 17 kalimat bahasa Arabnya. Nanti bedanya dengan 18 ada di mana? Sudah baca kaifa yusawwiru an yuhjabahu an yahjubahu wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'. Kalau kemudian pasal 18 kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di mana? Coba ulangi yang 17. Bedanya ada di mana? Kalimat pertama sama, kaifa yutasawwaru sama, an yahjubahu sama, syai'un sama, wa huwal ladzi sama, dhahara sama. Nah, ini bi kulli syai', yang ini fi kulli syai'. Nah, bedanya apa? Ini kata sambung. Ketika tadi fi itu artinya di dalam, kalau bi dengan, gitu ya. Jadi kalau kita membahasakannya, bagaimana bisa dibayangkan Allah itu terhijab oleh sesuatu sementara pertama dengan sesuatu itu Allah itu tampak. Allah itu tampak dengan sesuatu itu. Yang kedua, Allah tampak di dalam sesuatu itu. Nah, sekarang di mana kita bisa melihat Allah di dalam sesuatu? Ya banyak sekali. Di sekitar kita itu banyak sekali yang kemudian Allah tampak di sana. Contohlah gampangnya. Kalau kita misalnya bicara tentang tanaman. Tanaman itu ditanam di satu area tanah yang secara kandungan apa ini?
kandungan kimianya itu sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, tapi jenis tanamannya berbeda, maka buahnya berbeda, rasanya berbeda, dan dia akan berbuah pada waktu yang berbeda. Ya kan? Ini tanah sama nih. Ini satu ditanami durian, satu ditanami rambutan, sebelahnya ditanami apa pete. Nah, contohnya begitu. Ada ditanami kelapa. Coba, ini kan menjadi unik. Misalnya, ya ditanami durian, itu dia hanya berbuah. Ya, kalau di kita ini musim durian itu bulan apa ya? Akhir tahun biasanya ya. Katakanlah misalnya bulan November, Desember, nah itu ini berbuah. Kemudian ini kalau sekarang musim apa ini, Pak? Mangga sudah muncul sekarang. Nah itu kan, misalnya mangga, ya kan? Pada bulan apa mangga itu berbuah? Ya itu aja. Nah, ada yang memang sepanjang tahun, sepanjang hari dia berbuah. Contohnya kelapa, pisang, kan gitu. Padahal ini kalau dipikir-pikir, dia tanahnya sama, ya kan? Itu. Tapi kenapa kok ada yang berbuah itu pada musim-musim tertentu, ada yang berbuah terus? Saya kadang-kadang mikir, apa buah itu tahu bulan ya? Kok dia itu kalau pas bulan ini dia berbuah, nanti enggak lagi, berbuah lagi gitu. Jadi kalau itulah yang kita lihat. Allah kan ada di situ sebenarnya. Artinya kalau kita paham itu petunjuk dari Allah. Allah ada di sana. Kita ini sehebat apapun misalnya ya, katakanlah mengotak-atik rekayasa genetik dan sebagainya, kayaknya saya belum ketemu ceritanya ada buah mangga yang terus berbuah sepanjang tahun, atau durian berbuah sepanjang tahun, ya kan? Bahwa mungkin musim durian itu bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, iya. Ya kan Pak, kalau kita lihat kok ada misalnya kalau di sini itu musim duriannya pas akhir tahun, sementara kalau mungkin di Sumatera itu ini sudah musim durian ini di Sumatera itu, ya kan? Nah itu juga kekuasaan Allah nih, kok bisa ya, sama-sama pohon durian tapi di sini belum buah, sana sudah buah. Nah, itu juga kekuasaan Allah. Nah itu yang kita lihat Pak. Dari kita melihat tanaman saja, kita sudah melihat Allah ada di sana. Nah, kalau Allah ada di sana, kok kita masih tidak bisa melihat Allah? Nah, itu berarti kebodohan kita. Banyak orang yang memang tidak bisa melihat Allah pada segala sesuatu. Padahal setiap sesuatu itulah Allah itu tunjukkan dirinya. Termasuk misalnya peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, yang kalau kemudian kita menyebut sebagai dilalah, gitu ya. Aku ngene-ngene dilalah kok iso ngene. Nah, gitu ya. Kata-kata dilalah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu terjadi karena kan dilalah itu kan bahasa Arab sing dijawake. Dari bahasa Arab biidnillah, ya kan? Artinya dengan izin Allah. Aneng mergo wong Jawa ki kreatif, ngas kangelan biidnillah dilalah. Itu kan gitu. Jadi wis pokoke sing penting ya itu tadi, kok dilalah aku ya iso ngono. Itu dilalah. Yaitu menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu karena izin Allah. Kita ini bisa kumpul di sini itu ya
Ya dilalah tadi biidznillah kita bisa berkumpul di sini hari ini. Nah kalau kemudian tanpa idznillah itu enggak terjadi, Pak. Maka misalnya digambarkan kalau kita membaca surat Al-Kahfi, ya, yaitu kenapa kok surat Al-Kahfi disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat? Dimana kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu hari Jumat, itu Allah akan menerangi dari Jumat ini sampai Jumat depannya. Karena ada 4 kisah utama di dalam surat Al-Kahfi yang semuanya itu menunjukkan Allah ada di situ. Kisah pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi. Apa Ashabul Kahfi itu terus diterjemahkan sebagai apa? Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Nah, ini saya melihat begini, banyak orang yang keliru, mungkin kurang pas, bukan keliru lah ya, antara kahfi dan kafi. Kahfi artinya gua, kafi artinya mencukupi. Makanya kan kalau Pak Sokib itu sholawatan, Allahul kafi Rabbunal kafi, bukan Allahul kahfi Rabbunal kahfi, tapi Allahul kafi Rabbunal kafi. Allah itu yang mencukupi, Tuhan kami yang mencukupi. Sehingga nek kemudian ngei jeneng anak menjadi Abdul Kahfi kuwi keliru. Sing bener Abdul Kahfi. Ngono lho. Pernah membaca nama Abdul Kahfi? Ya kan? Nah, berarti apa artinya Abdul Kahfi kuwi? Hamba gua. Nah, ya kan? Nah, makanya iki sing penting apa kudune paham sih itu. Nah, di dalam kisah Ashabul Kahfi ini kemudian ditunjukkan dilalah tadi ada ceritanya, ada pemuda-pemuda yang ketika pemimpinnya itu memaksakan setiap rakyatnya untuk menyembah dirinya, pokoknya menyekutukan Allah. Ini ada anak-anak muda yang kemudian berusaha untuk menghindar. Tadinya ini bukan kemudian sekelompok pemuda ini langsung memang janjian untuk ke gua, enggak. Ini beda-beda, Pak. Hanya kemudian ketemu, kemudian mereka bersembunyi di sebuah gua. Nah, itu. Karena tadi menghindari kalau mereka diminta untuk menyekutukan Allah. Nah, ketika di gua itu mereka istirahat, ada anjingnya ya. Jadi di dalam Ashabul Kahfi ini ada yang bawa anjing. Jadi nek ngomong anjing kuwi, wong memelihara anjing ini sudah dari dulu. Bukan hal yang aneh orang memelihara anjing, karena anjing mungkin zaman dulu digunakan sebagai penjaga. Nah, nek sekarang ini kan sudah mulai meluas. Anjing bukan hanya sebagai penjaga, tapi juga sebagai hobi. Wah, ini masalahnya. Kalau anjing sebagai penjaga itu tidak ada masalah sebenarnya. Jenengan misalnya punya rumah di tengah hutan, melihara anjing boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah jenengan yang ini perumahan ini melihara anjing, wah itu repot, mengganggu tetangganya kan gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi melihara anjing itu boleh nggak? Boleh, tapi kondisinya bagaimana? Kalau memang di tengah hutan ya silakan. Tapi kalau jenengan di tengah perumahan itu mengganggu, lebih baik tidak usah.
Nah, ceritanya ini Ashabul Kahfi. Ya kalau berapa orang Ashabul Kahfi itu ya nggak tahu. Ini kan kemudian Allah mengatakan rahasia. Ada yang mengatakan apa? 3, 4 anjingnya, 5, 6 anjingnya, 7, 8 anjingnya gitu ya. Wallahu alam. Yang benar yang mana? Tapi yang jelas ini ada anak-anak muda, kemudian 1 anjing. Mereka istirahat di dalam gua, kemudian Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ya kan? Jenengan kalau kira-kira turu 309 tahun ki rasane terus apa? Kira-kira tangi ki rasane piye ngono ya ta? Itu. Kira-kira terus bangun rasanya gimana? Tapi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kan teorinya si anjing juga tidur selama itu. Ya, si anjing juga tidur selama itu karena ketika mereka bangun, kalau kemudian anjingnya sudah mati 309 tahun kan mesti sudah nggak ada, kan gitu. Teorinya kan gitu, Pak. Jadi ini ketika mereka dibangunkan, dan itu hebatnya, ini kan luar biasa, 309 tahun secara fisik tidak berubah. Nah kalau kemudian ini kita ngomong secara teori beneran, misalnya nih tidur 309 tahun, iki kira-kira rambutnya jadi pirang meter. Ya kan gitu, itu logika itu aja. Oh, itu rambut jadi berapa meter, mungkin sudah warnanya putih semua, kulit sudah keriput semua. Begitu bangun-bangun, wah ini 309 tahun loh, kok kayak jadi tua kan gitu. Tapi ini tidak, dia secara fisik tidak berubah. Itu bayangkan. 309 tahun secara fisik tidak berubah. Bangun-bangun, mereka kan tidak menyadari bahwa mereka tidur sudah 300-an tahun. Maka mereka kemudian, ya mereka tanya, berapa lama kita tidur? Ya paling ini kayaknya kan kita tadi tidur malam lagi, kita ya malam mana ya paling mungkin sedina sewengi mungkin gitu kan. Akhirnya mereka baru merasakan lapar. Bayangkan 309 tahun tidak makan, tidak minum, maaf, kemudian berarti tidak buang air kecil, buang air besar. Mas, itu kalau dipikir ini nggak masuk akal. Ya kan? Mereka bangun, terus baru merasakan lapar. Ketika merasakan lapar, mereka kemudian baru mikir, nyari makan di mana nih? Nah, ya kan, warteg ya. Nah, maka kemudian disuruh salah satu untuk ke kota nyari makan, bawa ke sini. Tapi hati-hati, jangan sampai ada orang tahu. Nanti orang tahu ke sini kita ketangkap semua, kan gitu. Maka berangkatlah mereka ke kota untuk membeli makanan. Mereka sudah bawa uang, ya, uangnya uang dirham. Cetakan 309 tahun yang lalu. Nah, kan gitu. Jadi nek misalnya iki Indonesia merdeka, berarti mungkin uang zaman kalau 300 tahun itu zaman apa iki? Mataram sudah ada belum? Apa malah Mojopahit? 1600-an, 1700-an. Belanda belum ada dong, Belanda, VOC baru masuk, ya kan? Nah itu bisa dibayangkan nggak Pak? Jenengan, misalnya jenengan dodol, terus ono wong tuku ngei duit Belanda. Nah, terus kira-kira tanggapan Anda itu, jenengan nak guyon Pak, wis ora payu mbok kene aku kan gitu. Itu kan yang terjadi. Nah, tapi kan mereka lho guyon piye wong iki mosok ora payu duit kan gitu, masa enggak laku. Dan sampai kemudian ini akhirnya jenengan itu aneh-aneh. Loh, ini kemarin tuh masih laku. Nah, akhirnya kemudian ditelusuri ternyata orang ini memang umurnya 300 tahun lebih. Nah, itulah baru kemudian yang disuruh membeli juga kaget.
karena sudah berbeda. Ya kan, ini bisa dibayangkan suasana kotanya berbeda kan gitu, sehingga dia kemudian ketika beli beda. Nah itu akhirnya ada orang mengetahui dan ternyata saat itu orang sudah sebagian besar beriman. Nah akhirnya ini kemudian oleh raja baru yang beriman, mereka kemudian disamperin. Ini dalam rangka apa? Nah ini juga ada pelajarannya, karena pada saat itu muncul perdebatan bagaimana caranya Allah membangkitkan orang yang mati. Kan ini masalah keimanan kita kepada hari akhir nih. Bagaimana Allah nanti membangkitkan orang yang di dalam kubur kemudian hidup lagi. Terus bagaimana juga nanti kondisi surga dan neraka, kan gitu. Nah ini peristiwa ini, coba bayangkan kenapa kok Allah menidurkan mereka sampai sekian ratus tahun. Karena ini ternyata untuk menjawab pertanyaan 300 tahun kemudian, di mana masyarakatnya mempertanyakan itu, ini loh jadi jawabannya. Gitu Pak. Jadi Allah sudah punya skenario, sehingga kalau hari ini kok kita apa sih, kenapa kita hidup kita begini-begini aja gitu. Karena mungkin ini jadi jawaban pertanyaan bagi orang lain, atau mungkin pertanyaan kita itu nanti kejawab gitu loh. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu, selaku wayang ini kan kita nggak tahu ya maksudnya Allah itu apa. Tapi ini kan akhirnya ketemu, ada pertanyaan yang akan ditanyakan 300 tahun ke depan, jawabannya sudah disiapkan oleh Allah berupa anak-anak muda ini yang ditidurkan selama 300 tahun, sehingga pertanyaan itu terjawab. Jadi ketika itu ada pertanyaan itu, bagaimana cara Allah untuk menghidupkan ini, kemudian ternyata ada orang 300 tahun itu. Kemudian ini juga menjawabkan, kemarin kalau di kajian Jumat kan saya katakan, kalau kita di surga itu kan enak, ya kan? Di surga itu mau makan, tinggal ngomong, nggak usah nyari. Kemudian usia tetap muda terus. Jadi nggak ada ceritanya kita itu di surga itu tua, nggak ada Pak. Ya kan? Kita ini nanti di surga itu yang muda-muda semua. Meskipun jenengan misalnya ditakdirkan umurnya sampai 100 gitu. Tapi nanti ketika jenengan dibangunkan hidup kemudian masuk surga, jenengan itu ya tetap ketok gagah, mungkin umur selawenan gitu kan. Gitu. Dan kita itu kalau mau makan tinggal ngomong makan, ora perlu golek ning warteg itu, nggak perlu masak, wis tinggal pengen apa? Duren Pak. Nah, itu nggak butuh musim. Nah, pengen duren saiki, durene teko. Itu kalau di surga. Kemudian di surga itu kita tidak akan keluar, itu tadi ya, BAB, BAK nggak akan ada Pak. Jadi meskipun kita makan terus, ora perlu WC. Ora ana ning surga iku ana toilet, ora perlu toilet. Ya. Ini buktinya. Jadi ini tuh menjadi bukti loh di Ashabul Kahfi bahwa ada orang yang kemudian tidak apa? Ya tidak BAB, tidak BAK. Bisa Pak. Ya enggak? Kalau dipikir-pikir udah nggak masuk akal semua. Nah inilah yang kemudian salah satu kisah Ashabul Kahfi ini menunjukkan itu loh, Allah itu ada di situ. Itu kekuasaan Allah. Ya, itu kekuasaan Allah. Nah, itu satu kisah sendiri. Sehingga ketika kita membaca Al-Kahfi, kita itu kemudian meyakini akan adanya hari akhir yang itu akan kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu surga, yang gambarannya kira-kira seperti itu. Kisah yang kedua itu berkaitan dengan kisah apa? Al-Kahfi yang kedua itu tentang pemilik kebun. Nah, gitu ya.
Jadi ini juga ada kisah bahwa ada orang-orang kaya yang memiliki kebun, yang kemudian sudah saatnya panen. Ya ingat kan, tetap ada masanya panen. Artinya tidak ujuk-ujuk panen setiap bulan gitu. Jadi ketika masanya panen, itu mereka para pemilik kebun itu janjian, besok kita harus berangkat pagi supaya nggak keduluan orang-orang miskin. Karena biasanya wong-wong miskin kuwi wis ngantri sih. Wah itu orang miskin sudah tahu, wah ini kebun mau panen. Terus pokoknya nongkrong aja. Nah itu mungkin itu kebiasaan. Ya mungkin sampai sekarang kan ada juga, Mbak, ya kan? Orang yang ya apa namanya? Kalau mendekati panen dia pokoknya ngemis saja di situ. Nah, ini orang pemilik kebun itu kemudian sudah janjian sama sesama pemilik kebun, besok kalau berangkat itu pagi-pagi supaya kita itu bisa manen segera dan orang-orang miskin belum datang. Ini memang dia sudah melihat sudah siap panen kebunnya, sehingga dia malamnya tidur gasik itu, dan pada saat tidur itu semua kebunnya terbakar. Semua kebunnya terbakar. Dia kan nggak tahu, wong kebunnya jauh. Ya, jadi membayangkannya gitu ya Pak. Ya, tidak kemudian ini rumahnya samping kebunnya, ini rumahnya kebunnya itu masih, ya katakanlah kebunnya yang Pucang Gading, misalnya kebakaran, kita tahu nggak? Ya nggak tahu gitu. Pokoknya habis saja. Nah ini dia akhirnya berangkat pagi-pagi, dan ketika mendapati kebunnya itu sudah habis, apa yang bisa dilakukan? Ya sudah. Nah apa sih pelajarannya? Allah itu pengen mengingatkan bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Di dalam rezeki yang dititipkan Allah kepada kita itu ada haknya orang miskin, itu ya. Maka kemarin kan saya bahas itu ya, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mau zakat, kan gitu. Beruntung orang yang mau menyucikan dirinya. Kan maksudnya zakat itu apa? Zakat itu menyucikan harta. Kok menyucikan harta? Maksudnya menyucikan harta itu bagaimana? Karena di dalam harta yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan bagian untuk orang lain. Gitu Pak. Bukan menyucikan harta itu artinya harta yang haram disucikan dengan zakat menjadi halal. Tidak ada rumusnya Pak. Haram tetap haram. Nah jenengan kemudian mengatakan, oh itu kan mesti ada harta-harta yang mungkin syubhat, haram, ya kita keluarkan zakatnya. Wah itu keliru. Ya enak tuh, jenengan nyolong sebanyak-banyaknya, ya kan? Habis itu kemudian dijakati, beres, nek ngono carane itu nggak bisa. Ya kalau nyolong ya bukan hak kita. Kita korupsi bukan hak kita. Maka ketika kita mendapatkan harta yang halal, itu ada yang dititipkan. Dan rezeki itu tadi ini kan, kadang kita ini sudah punya ekspektasi, wah besok ini deal nih. Wah, kalau kita punya proyek, wah besok sudah SPK misalnya. Tapi Allah itu kalau menakdirkan nggak jadi ya nggak jadi. Itu. Ini kan sudah kelihatan, sudah mau panen, sudah kita pupuk dan sebagainya, ternyata gagal. Itu menunjukkan bahwa ada Allah di sana. Sehingga kita ini ketika mau melakukan apapun, libatkan Allah. Kita mau pergi, maka diajarkan untuk berdoa, Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku mewakilkan diriku kepada Allah. Artinya wis aku serahkan diriku kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Yaitu terserah Allah. Nah gitu Pak. Kalau kita ini sudah paham seperti itu,
apapun hasilnya Pak, kita misalnya tadi bekerja, berdagang, bisnis apapun, kita paham bahwa yang ngasih rezeki kita itu Allah, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada, kita itu tidak ada hebat-hebatnya itu. Kalau kemudian kita itu sombong, langsung dihabisin sama Allah, itu gampang. Indonesia itu kurang kaya apa secara sumber daya alamnya? Kaya sekali, tapi kenapa kok utangnya banyak sekali? Ya kan ngono. Yaitu ya wallahu a'lam lah ya, berarti ada yang harus kita beneri gitu ya, bahwa ada Allah yang maha kuasa. Nah, sehingga kalau kemudian ini hari ini gonjang-ganjing gara-gara BBM naik itu, kenapa kok di Indonesia itu harga BBM sekian, yang Malaysia sekian, nah gitu ya. Ya wallahu alam. Ya yang penting terus bagaimana kita menghadapinya. Kita hadapi dengan kemudian tetap menyadari bahwa semua ini ada Allah di sana, ada pengaturan Allah. Maka ketika nanti misalnya ada di antara kita itu menjadi pejabat, jadi pejabat itu jadi pejabat yang soleh, melibatkan Allah di dalam urusan kita. Jangan menganggap kita ini ketika menjadi pejabat itu kita itu karena kita hebat, ya enggak. Kita dipilih misalnya jadi pejabat itu juga karena kehendak Allah, kan gitu ya. Ada orang karirnya dari bawah naik ke atas cepat, itu juga maunya Allah. Ada orang yang kok karirnya begitu-begitu saja, itu juga maunya Allah. Nah, itulah ada Allah di setiap sesuatu. Saya kira gitu dulu Pak. Sudah masuk waktu syuruk, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.